Pondok pesantren Al-Zaitun terindikasi menyimpang dari ajaran agama Islam. Salah satu indikasinya terlihat dari I'tidal Al-Zaitun dalam sholat Idul Fitri 2023 berjarak dengan berdasarkan Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nusa Online. Selain menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Zaitun juga mengubah lirik lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Kontroversi pondok pesantren, Ponpes Al-Zaitun terus menyita perhatian publik, terbaru yakni soal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menurut versi Abdussalam Rashid Panji Gumilang atau Syekh Panji Gumilang, Panji Gumilang bahkan mewajibkan murid-murid di Ponpes Al-Zaitun untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Ciptaannya, lagu Indonesia Raya 3 stansa, ciptaan Syekh Panji Gumilang ini wajib dinyanyikan sebelum kegiatan ajar mengajar. Diberitakan di Suai.id sebelumnya, lagu Indonesia Raya 3 stansa ini diciptakan Panji Gumilang pada 2017. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dalam bait 2 berbunyi Indonesia adalah tanah yang mulia. Artinya di sana seseorang harus menjadi orang yang mulia karena tempat itu mulia. Indonesia adalah tanah yang kaya. Itu akan miskin jika hartanya tidak dikelola ilmu, tidak dikelola ikhlas, tidak dikelola manajemen. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan sebagai pernyataan, di bait 3 kita diajak berdoa, agar Indonesia bahagia. Bagaimana caranya membahagiakan bangsa Indonesia? Mengacu pada dasar negara, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kata Panji Gumilang dalam kesempatan mengisi tausiah di Masjid Pesantren Al-Zaitun pada tanggal 25 September tahun 2022. Indonesia Raya 3 bait ini harus diwartakan, dihayati, dibiasakan dalam kehidupan nyata agar dasar-dasar negara masuk dan meresap. Pegang teguh prinsip negara yang telah disepakati bersama, ujar Panji Gumilang. Sementara masa Forum Indramayu menggugat terlibat aksi dorong-dorongan. Peristiwa ini melibatkan petugas kepolisian di depan Ponpes Al-Zaitun. Ribuan massa berkumpul pada Kamis tanggal 15 Juni tahun 2022. Meski aksi saling dorong terjadi hanya sebentar namun terjadi beberapa kali. Massa memprotes perizinan aset Al-Zaitun seperti kapal dan dermaga. Termasuk kasus pemerkosaan yang tengah ditangani polisi. Pihak Al-Zaitun pun menyanyikan lagu Yahudi dan Asmaul Husna. Mereka juga memasang tulisan bernada ancaman di tiang listrik. Tertulis bahwa masa aksi akan disambut 10.000 orang dari Mahat Al-Zaitun. Tertulis pula ancaman jika masa aksi melakukan kerusuhan. Namun masa melakukan aksi hanya 30 menit sebelum akhirnya membubarkan diri. Sementara Bupati Indramayu Ibu Hajah Nina Agustina menyatakan bahwa masalah Al-Zaitun sepenuhnya diserahkan kepada Kemenak, MUI Provinsi. Di wilayah Indramayu ya sebagai pemerintah kabupaten, artian kata yuk kita sama-sama bagaimana Al-Zaitun duduk bareng juga dengan pemerintah kabupaten, dan juga ini sudah ranahnya dari Kemenak, dari provinsi ataupun pusat, juga wilayah Kabupaten Indramayu. Kita menjaga kondusivitas semuanya untuk kepentingan masyarakat Indramayu. Jika ada hal-hal yang menyalahi aturan atau apa, ya harus bisa legowo langsung. Ya. Berarti menyerahkan ke MUI dan Kemenak ini, Bu? Iya, artinya karena sudah ada jawaban kemarin dari Pak Ketua PWNU Provinsi Jawa Barat, statement-statement dari beliau. Bu, itu ada informasi galangan kapalnya disegel ya Bu ya, milik Iya, Al-Zaitun? itu udah dari 2022 ya, karena ada salah satu perizinan yang memang belum selesai ya, mau nggak mau ya itu semua prosedurnya. Iya. Sampai sekarang masih disegel Bu? Masih disegel ya, kalau semuanya pasti akan
akan disegel sama saya kalau memang peraturan ataupun perizinannya tidak sesuai. Perlakuannya sama Bu ya? Perlakuannya Sama, semua tidak ada yang istimewa. terkait komentar yang kontradiksi Panji Gumilang ini, pemerintah juga ada upaya nggak untuk berdamai atau gimana saja? Ya, ini kan kita sudah serahkan kepada MUI, juga kepada Kemenat, gitu kan, kita sudah serahkan. Daripada nanti, kalau kita ada hal-hal dari pemerintah kabupaten yang memang harus dari intervensi dari pemerintah. Ya. Oke, teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Lembaga Batsul Masail, LBM, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Jawa Barat resmi mengeluarkan hasil pembahasan salah satunya terkait polemik Mahat Al-Zaitun. Hasil pembahasan tersebut dibacakan setelah pihaknya menggelar kegiatan Batsul Masail yang bertempat di Pondok Pesantren Hidayatul Tholibin, Kabupaten Indramayu, pada Kamis, tanggal 15 Juni tahun 2023. Hasil Batsul Masail resmi menyepakati bahwa Mahat Al-Zaitun menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Syatari, SIMA, Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu. Saya akan memberikan statement terkait dengan Al-Zaitun, dengan segala yang terjadi di akhir-akhir ini. Pertama, bahwa Al-Zaitun, syariat yang dikembangkan, yang dilakukan sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya. Sholatnya, puasanya, hajinya, bahkan banyak viral di media-media sosial bahwa haji tidak harus di Mekah dan Madinah, cukup haji di Indonesia, sebab disamakan bahwa negara Indonesia tanahnya adalah tanah yang suci. Itu sangat tidak sesuai sekali dengan syariat-syariat Islam pada umumnya. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Al-Zaitun. Sebab ketidaksamaan akidah, tidak ada kesamaan cara pandang dalam rangka beribadah, syariat-syariat yang dilakukan oleh mereka. Sementara Majelis Ulama Indonesia, MUI, membentuk tim pengkajian merespons kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Ketua MUI Pusat Anwar Abbas mengatakan, tim tersebut akan mengkaji persoalan dan pandangan keagamaan dari pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Kita tunggu saja putusan yang diambil MUI Pusat, apakah akan menutup pesantren Al-Zaitun ataukah tidak.